Oke semuanya, halo, kembali lagi di channelnya Khaikalan Riva. Jadi hari ini kita bakalan nge-compare antara CBR 2,5 RR yang baru, yang 2020 model 2023 sama yang all. Check it out. Oke guys, jadi ini CBR 2023 modelnya maksudnya, tapi launchingnya di tahun 2022 ya. Dan ini CBR 250 RR yang all, yang model 2016 sampai 2021. Nah, kalau dari depan, kita lihat dari depan ya. Dari depan itu desainnya agak gimana gitu guys ya. Desainnya tajam-tajam gitu ya kan, mantep gitu. Garis tegasnya banyak gitu ya kan, kayak yang di sini. Terus dia di bagian depannya agak ada perbedaan ya guys ya. Ini yang lama, sedangkan yang baru dia kayak di double topengnya gitu. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini, kalau kelihatan nih, kelihatan nggak deh? Nah, ini dia ini topeng pertama yang glossy, terus dia ditimpa sama yang kasarnya guys, yang doff-nya ya. Nih. Jadi untuk desain depan itu sekilas mirip, tapi dia berbeda guys, karena dia di sini udah pakai dua layer gitu, antara topengnya sama yang sisi doff-nya ini, sisi kasarnya ini. Jadi guys, lanjut sedikit informasi. Ini CBR new model 2023 dan ini yang old ya. Kalau kawan-kawan nanya, Bang, mesin itu sama nggak sih sama yang old? Kalau untuk versi Black Freedom, ini Black Freedom ya guys ya. Black Freedom sama yang kalau kawan-kawan tahu Black Dove. Yang Black Dove itu sama-sama standar, cuman bedanya dia Dove, warnanya Dove, terus strippingnya banyak. Strippingnya kayak ada merah-merahnya, di sini merah, rangkanya merah. Kalau ini yang Black Freedom full basic dari CBR lah, yang termurah gitu. Kalau untuk dari mesin sama, ini dua ini sama, dari yang old sama yang new sama. Cuman perbedaannya pasti ya di bagian crankcase itu sama kayak yang tipe SP sama SPKS, cuman horsepowernya itu sama yang old. Nah, kalau yang kawan-kawan pertanyakan yang 42 PS atau 42 horsepower itu yang di tipe SP sama SPKS guys. SP Quick Shifter, nah itu udah performanya udah naik. Tapi kalau untuk kawan-kawan ngambil yang standar, yang Black Freedom kayak gini sama yang Black Dove, itu mesinnya masih sama yang old, cuman jeroannya sama kayak SP dan SPKS. Kita lanjut ke segi desain body ya. Untuk body bisa kawan-kawan lihat nih. Ini coba ntar aku naikin ya. Guys, bisa kita lihat di sini bodinya nyucuk gitu guys ya. Dia kayak menepis angin gitu, kayak mana? Menebas angin gitu ya. Desainnya dia agresif, kesannya kayak ya slim, mudah lah dikontrol. Ya sama sih, ini juga bisa mudah dikontrol, cuman ini lebih slim, lebih keren, lebih tajam, lebih lancip gitu ya daripada yang baru ini. Bisa kawan-kawan lihat nih, dari segi desain sih beda ya. Nih dari mulai aerofin, ini aerofin dari lubang-lubangnya aja udah beda ya. Kalau di CBR lama itu kita nggak bisa lihat tangki dari air radiator. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalkan overheat. Ini kawan-kawan bisa nengok nih. Di sini ada indikator overheatnya, heatnya. Ada 3 batang kan. Misalkan dia naik di 4 atau 5, kita susah ngecek bagian tangki apakah masih ada tersisa air radiatornya atau enggak guys. Itu yang membuat owner dari CBR 2,5 RR ini agak sulit ya untuk mengindikasi apakah masih ada air di dalam radiatornya atau di tangki radiatornya. Jadi seringan pengguna owner dari
CBR 2,5 RR itu mengalami overheat, bahkan bisa sampai turun mesin guys ya, karena di dalam radiatornya itu udah habis. Nah jadi dia bakal ngehit ke mesin, kenanya ya gitu. Kawan-kawan bisa lihat di channelnya Chung Bike Shop ya, itu untuk CBR 2,5 RR yang lama dia overheat, jadi sehingga air radiator itu terkuras habis, dan dia nggak bisa ngecek tangki radiatornya guys, karena di sini kawan-kawan lihatnya agak sulit ya nengoknya ya. Dari sini juga payah juga guys. Nah, tapi kalau misalkan kita beralih ke desain yang baru, yang memang desainnya sedikit kalem tapi elegan guys, agak bongsor dia. Kalau kawan-kawan tahu pernah lihat Ninja 2,5 karbu, nih aku naikin bentar ya. Besarnya hampir sama kayak Ninja 2,5 karbu ya, dia agak turun, bodinya turun, dari desainnya dia turun di bawah terus melebar gini guys ya. Kawan-kawan bisa lihat kayak ini ada aerofin yang gila gede banget dari sini. Ini masuk tangan boy. Di kanan juga ya. Perbedaannya antara yang old dengan yang new itu ada di sini. Ini betul-betul gede guys, aerofinnya betul-betul gede. Jadi bisa kawan-kawan lihat di sini ada tangki dari air radiator. Bentar dulu guys ya. Nah, nih kalau bisa kawan-kawan lihat nih, itu ada apa namanya? Ada takarannya ya. Ada upper sama lower. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih, apakah air radiatornya di tangki itu masih ada apa enggak. Kawan-kawan bisa lihat dari sini. Untuk dari segi pendinginannya, istilahnya dari pas waktu kita jalan gitu ya, pas waktu kita jalan itu kan otomatis kan kalau misalnya kita macet-macet pasti mesin juga panas gitu ya guys ya. Jadi dengan adanya desain yang kayak gini dari Honda, itu menurut aku cukup efisien. Kenapa efisien? Karena bisa kawan-kawan lihat di sini banyak aerofin yang lebar-lebar guys. Jadi memungkinkan udara itu masuk sebanyak-banyaknya tapi tanpa mengurangi aerodinamisnya. Nih agak ngelebar ya, mantep sih. Itu dari body ya, dari desain. Ini tampak dari kokpit guys ya. Pasti kawan-kawan juga nyadar ya perbedaannya. Ya sebenarnya tidak terlihat, cuman kalau kita lebih detail lagi melihatnya dan kita perbandingkan secara head to head, pasti kawan-kawan juga bakalan ngerti, bakalan tahu nih apa bedanya gitu kan. Dari sini udah kelihatan ya. Kalau di CBR All itu dia siripnya ada 3 gitu guys, terus ngadepnya ke mari gitu ya. Kalau ini dia agak nyamping, jadi seakan-akan udara itu keluar dari samping gitu kan, masuk dari dalam, keluar dari samping, jadi sehingga kita nggak merasakan panasnya dari mesin gitu. Aduh. Terus apa lagi guys? Untuk yang bodi belakang, oh iya, CBR New ini salah satu pembeda antara CBR 150R yang sama desainnya sama yang old. Nah kalau yang old tuh kan kayak persis gitu ya guys ya, sama yang 150R nya gitu ya. Dari fender belakangnya ini, dari runcingnya, ini runcingnya ya biasa aja gitu kan, tapi tetap oke gitu, lancip, tegas. Terus dari body desainnya, kecilnya, slimnya itu sama kayak 150R. Bisa kawan-kawan lihat nih. Tapi kalau misalkan kita kemari, memang sedikit bongsor dan mungkin agak berbeda ya sama yang old. Di sinilah pembedanya kenapa Honda mendesain New 250 CBR RR, karena tampaknya bedanya itu banyak guys. Dari mulai dari tail TD-nya ini ya. Apa sih, bukan tail TD sih namanya, apa namanya? Runcingan ini ya. Dari lampunya lancip, sekarang udah mulai dilekukin lagi, lebih lancip lagi.
Jadi sehingga ada perbedaan antara CBR 150R dengan yang CBR 2,5RR. Nah, kalau untuk dari segi fisik sih semua sama ya guys ya. Dari swing arm, dari apa lagi ya? Dari push step juga sama ya. Push step cuman ini aku udah ganti sih. Nah, ini ngaprims versi Medan tuh. Tuh orangnya tuh. Ya. Ini BTW kita cerita-cerita bentar lah ya. Ini speknya udah apa nih, Ngap? Udah Velocity ya? Apa nih ownernya nih? Kita tanya-tanya dulu lah. Nggak apa, aman. Jadi speknya itu udah Speknya Velocity ya. Velocity dari Chungbike. Chungbike. Nah, jangan lupa main-main ke Chungbike guys ya. Chungbike. Filter udaranya saya pakai KNN. Oke, jadi Velocity udah ganti dari Chungbike. Jadi dia mengefisienkan Udara. volumetric ya. Volumetric dari udara. Terus ini BTW kotak udaranya gimana nih? Kondisinya standar kah apa gimana gitu? Kemarin sempat iseng sebenarnya. Jadi, tutup filternya itu saya lubangin gitu. Oh, dilobangin. Kenapa ada ide gitu? Ya, itulah. Biar kencang. Ini ngaprims nih. Terakhir drop tenaganya. Jadi dibalikin ke standar, tutupnya dibeli baru. Oke. Udah nggak Jadi bolong lagi lah. Jadi tadinya nih dibolongin sama ownernya ya supaya mungkin biar kencang ya kan. Rupanya ternyata apa Ngap? Drop tenaganya. Drop. Oke. Ternyata tenaganya drop di RPM nih. RPM Bawah ke agak nahan ke tengah. Oh, dari bawah ke tengah itu agak nahan. Kalau lubang filter udaranya itu terlalu banyak dilubangin gitu ya. Oke, sip. Terus apa lagi nih Ngap? Yang udah diganti. Filter udara pakai KNN, terus remote pecu OTW ya. OTW. Gila. Apa ya? Perkop lah paling perkop. Perkop udah pakai CLD. Belinya di mana Ngap? Itu rekomend Chungbike juga. Oh, Chungbike juga, Bos. Gila. Busi standar ya. Kampas juga standar. Standar Minorian semua. Oke. Busi sama kampas Minorian. Oke, sip. Main kabel setan. Kabel setan. Oh. Itu sangat-sangat berpengaruh Ngap ya? Sepertinya berpengaruh. Siap. Tapi kalau kawan-kawan tengok nih, ini antara footstep kiri sama kanannya agak beda nih ya. Itu kemarin ada kejadian yang nggak diharapkan. Oh, kejadian nggak diharapkan. Jadi ownernya ini mengalami kecelakaan ya gitu ya. Mekanik sama Oke. mobil. Gimana? Adu mekanik sama mobil. Adu mekanik sama mobil. Siap. Jadi belang-belang gini guys ya. Ini juga ada ngaruhnya dia. Kenapa beda? Oh ya. Ini menambah kecepatan di jalan. Oke. Kata ownernya guys, perbedaan antara push step kanan dan kiri itu mempengaruhi kecepatan katanya. Wah, siap. Aduh. Tapi ini asli sih kalau di jalan kemarin aku udah ngetes, cuman memang kemarin kebetulan nggak aku rekam, nggak aku buat konten karena memang gear aku terbatas ya guys ya. Insya Allah ini bakalan ngevlog. Sorry BTW karena udah berapa minggu ya, 2 minggu 3 mingguan udah nggak upload kan. Ini bakalan upload lagi. Jadi ini gila guys, macam dus gitu, macam peluru guys. Sama ini yang standar ya kan. Aduh, yang standar nih masih kayak gini gitu ya kan. Belum diapa-apain mesinnya. Sedangkan ini udah ganti CLD. Ada satu lagi yang kurang. Apa tuh? Pakai speknya coil racing dari USR. Oke, coil racing dari USR 2 piece ya, Ngap. Oke. Gila sih. Ini tapi ownernya ini bakalan ngevlog nih guys di bulan-bulan 3 bulan 2 ya Ngap ya. Oke, siap. Jadi tungguin aja video-video dari Ngaprims. Video malam. Video Ngaprims versi Medan ini guys. Ini bentar lagi oprek mesin, turun mesin ya kan, naik CC. Ya Ngap? Rencana gitu Ngap? CC tetap 2,5 gitu. Oke, CC tetap 2,5 ya. 250 murni. 2,5 murni. 2,5 murni. Cuman mainnya di pengapian gitu ya. Mesin mungkin bakal main. Oke. Masih rencana guys ya. Tapi Jadi remake dulu lah bakal. Oke, jadi di remake dulu biar nambah horsepower guys ya. Tapi lumayan juga ya Ngap ya. 1 horsepower juga ya kalau nggak salah ya.
satu mungkin sampai 2 kayaknya. Sampai 2 ya. Tergantung spek sih yang ada di sini. Oke. Jadi nggak, kalau misalkan kita itu mau nge-remap, apakah ada pengaruhnya dari knalpot kah atau enggak gitu? Gimana nggak pendapatnya? Pengetahuan pasti ada. Jadi Ada ya? kalau bisa kalau nge-remap tuh dia betul-betul apa yang udah ditanam di motor udah Oke. gitu kan baru di remap. Karena kalau udah ngubah knalpot jelas pasti ngubah tenaga sih kalau menurut Iya. saya gitu. Iya. Karena Oke. ini kan dia apa namanya outputnya Outputnya tenaga dari motor, ya kan? benar-benar. Pengeluaran dari mesin ya. ya. Oke. Itulah. Oke, jadi guys, mungkin cukup di sini aja ya vlognya. Apa lagi ya? Mudah-mudahan video di konten hari ini tuh bakalan ngejawab kawan-kawan ya, Bang. Kayak mana sih apa namanya desain CBR baru sama CBR lama ya? Mungkin bakalan terjawab di video ini. Kalau enggak pun ya jadi referensi lah buat kawan-kawan gitu kan. Thank you buat kawan-kawan yang udah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share nya guys ya.